Bacalah 41 kali zikir penghancur kezaliman. Ini bukan bacaan biasa. Ini azab langit yang dengan izin Allah mampu meruntuhkan hidup siapapun yang menyakitimu, dan mereka pasti binasa karena perbuatannya sendiri. Jangan pernah membacanya dengan hati yang keliru. Bayangkan, orang yang selama ini menzalimimu, menyakitimu, tiba-tiba hidupnya retak dari segala arah. Rezekinya mati, langkahnya buntu, ketenangannya dicabut. Semua itu bukan darimu, tapi pengadilan Allah yang bergerak tanpa suara. Zikir ini bukan jampi, ini adalah amarah langit yang terkumpul dari doa orang-orang teraniaya. Senjata rohani yang hanya bekerja ketika hati teraniaya karena kezaliman. Saat dibaca dengan ketulusan, zikir ini berubah menjadi energi penghancur yang mematahkan kekuasaan orang zalim, hingga yang tersisa hanya kehinaan. Dan sebentar lagi kau akan mendengar zikir penghancur yang diwariskan ulama salaf, zikir yang mampu membuat orang zalim tuli, bisu, dan buta karena gelap mata hatinya, hingga setiap benteng kesombongan mereka runtuh dihantam keadilan Allah. Maka jangan lewatkan, karena yang akan saya ijazahkan ini adalah bacaan pembela paling dahsyat, senjata terakhir saat engkau difitnah, dijatuhkan, dan dibiarkan sendirian. Saat semua manusia berlalu, Allah lah yang turun sebagai pembalas yang paling keras hukumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah minal khairi kula muklak. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga pemirsa semua diberkahi hidupnya, dilapangkan rezekinya, dilindungi dari segala keburukan, dan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena satu klik darimu bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ada saatnya manusia diuji dengan kezaliman, difitnah, direndahkan, dicaci, dijatuhkan, hingga malam terasa panjang dan dadamu terasa sesak. Dan pada saat seperti itu, ada sebuah amalan yang diwariskan para ulama salaf. Di antara beliau adalah Asy-Syaikh Abi Al-Abbas Ahmad Ibni Ali Al-Buni, seorang ulama terkemuka, seorang sufi dan ahli hikmah, yang dalam kitabnya yang masyhur Syam Al-Ma'arib wa Lataif Al-Awarib juga disebutkan oleh seorang tokoh besar lainnya, yaitu Syekh Abi Abdillah Muhammad Ibni Sulaiman Al-Jazuli. Beliau adalah penyusun kumpulan sholawat agung yang spektakuler dalam kitabnya Dalailul Khairat, bahwa ketika engkau dizalimi, maka bermunajatlah kepada Allah tanpa membawa kesal atau dendam kepada orang yang menzalimimu. Serahkan hatimu kepadanya dan berzikirlah memohon pengadilan Allah yang maha perkasa lagi maha adil. Amalan ini tidak banyak diketahui manusia, tapi bisa menjadi tameng langit ketika dibaca oleh hati yang hancur namun tetap bersih. Allah turunkan balasannya yang tajam kepada mereka yang berbuat zalim. Namun ingat, zikir ini hanya bekerja apabila hatimu bebas dari dendam. Cukup dengan membaca doa ini, insya Allah energi doa ini sendiri yang akan bekerja, dan pasukan Allah sendirilah yang akan membalasnya, akan menghancurkan orang-orang yang zalim tadi. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, amalan ini mudah dikerjakan asalkan dengan niat ikhlas hati yang kuat, dengan langkah sebagai berikut. Dirikan sholat hajat 2 rakaat di sepertiga malam menjelang subuh, atau waktu setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Setelah salam, tetap duduk menghadap kiblat, tenangkan nafas, kosongkan dendam, lepaskan amarah. Biarkan Allah yang bekerja, bukan dirimu. Kemudian bacalah 3 tawasul ini. Yang pertama,
tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa durriyatihi wa ahli baiti ajma'al innal kiram sayulillahi laumul fatihah. Anda baca Al-Fatihah. Kemudian tawasul yang kedua kepada para ulama salaf, khususun ila hadrati ruhi asy-syekh Abi Abdillah Muhammad ibni Sulaiman al-Zazuli wa ila hadrati ruhi asy-syekh Abi al-Abbas Ahmad ibni Ali al-Buni. Al-Fatihah. Kemudian tawasul yang ketiga ditujukan kepada orang tua kita, khususon ila ruhi abi wa umi. Al-Fatihah. Kemudian setelah itu bacalah istighfar 100 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca sholawat 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian biarkan hatimu semakin bersih agar senjata langit ini bekerja. Setelah itu bacalah dzikir penghancur yang mustajab ini sebanyak 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa asmim wa abkim summa a'ma aduwana wa akrishum ya zal jalali bihausomat. Ini artinya, ya Tuhanku, tulikan, bisukan dan butakanlah musuh-musuh kami. Bisukanlah, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan keperkasaan. Saat engkau membaca doa ini, Allah lah yang bergerak, bukan dirimu. Dan dzikir inilah yang menjadi kunci penghancur kezaliman. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ingat, dzikir ini bukan untuk balas dendam. Ini adalah senjata langit yang turun untuk membela orang yang teraniaya. Jika hatimu bersih, maka Allah akan melumpuhkan orang zalim itu, bukan dengan tanganmu, tapi dengan keadilannya. Dan ketika Allah sudah turun tangan, tak ada seorang pun yang bisa menghindar dari pembalasannya. Amalan ini adalah ikhtiar spiritual untuk melawan kezaliman. Hentikan jika kezaliman sudah hilang, karena kekuatannya sangat dahsyat. Namun ingat, ini bukan alat dendam pribadi. Bacalah dengan ikhlas, penuh tawakal, agar Allah menjadi pembelamu. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang tahu rahasia ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sekeluarga dijauhkan dari segala kezaliman. Amin, amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.